Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Izinkan kami untuk kali ini untuk mempresentasikan tentang berpikir komputasional untuk penyelesaian masalah. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aura Setia Ramadhani, absen 9. Saya Faris Muhammad Syahid, absen 14. Saya Joanna Joselin, absen 19. Saya Muhammad Gifari Radityo, absen 22. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan langsung ke pengertian berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Yaitu adalah pendekatan sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu komputer yang mencakup 4 pilar utama. Ada apa aja sih 4 pilar utama itu? Nah, 4 pilar utama berpikir komputasional itu ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Oke, jadi yang pertama ada dekomposisi. Nah, dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu proses pemecahan masalah yang kompleks atau tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan dapat dipahami. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama waktu saat kita belajar ya, itu kita pasti pernah kan menghitung luas bangun gabungan kayak rumah. Iya, jadi kalau kita mau ngitung rumah itu biasa kita ngitung dari persegi sama segitiga dulu, baru ditambah. Nah, kalau dalam komputer, dekomposisi ini digunakan untuk memecah program besar menjadi modul atau fungsi kecil. Contoh soal yang bisa kita lihat di sini ada seorang siswa diminta membuat program sederhana untuk menghitung nilai rata-rata ujian siswa dalam satu kelas. Agar lebih mudah dikerjakan, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah A. Langsung menuliskan kode program lengkap tanpa perencanaan. Itu udah pasti salah karena tanpa perencanaan kode bisa berantakan. Program bisa berantakan. Nah, B. Memecah tugas menjadi bagian kecil seperti input nilai, jumlahkan nilai, hitung rata-rata, dan tampilkan hasil. Itu udah benar karena itu juga sesuai dengan prinsip dekomposisi yaitu memecah masalah. Tapi kita lihat dulu yang C. Menentukan bahasa program pemrograman yang paling populer itu tidak tidak bisa menjadi solusi untuk masalah kita. Nah, yang D, memanfaatkan rumus rata-rata tanpa membuat program itu nggak akan efektif kalau dalam satu kelas ini bisa 100 orang. Baik, berikutnya adalah abstraksi. Nah, abstraksi itu adalah proses menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak penting atau tidak relevan supaya masalah bisa lebih kecil atau sederhana. Contohnya, saat membaca peta, kita kan hanya fokus pada jalan dan tujuan dan kita nggak bakal merhatiin detail pohon di letaknya di mana atau orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam komputer, abstraksi itu digunakan untuk membuat model atau representasi data tanpa harus menampilkan semua detail. Nah, di sini bisa dilihat contohnya penerapan abstraksi. Sinta pergi ke toko dengan membawa 50.000 rupiah. Ia membeli buku seharga 20.000 dan pensil seharga 5.000. Berapa uang Sinta yang tersisa? Nah, informasi yang tidak penting untuk menyelesaikan soal tersebut adalah D. Fakta bahwa Sinta pergi ke toko. Kenapa? Karena yang diminta di sini adalah eh, sisa uang Sinta. Jadi, eh, walaupun fakta bahwa Sinta pergi ke toko itu ya cukup sebagai konteks, tapi nggak penting untuk mendapatkan solusi. Oke, selanjutnya itu adalah algoritma. Algoritma itu tuh merumuskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang sistematis dan terperinci untuk menyelesaikan masalah atau mencapai suatu tujuan. Contohnya itu resep masak dan langkah mengerjakan ujian. Nah, di dalam komputer itu algoritma itu biasanya digunakan untuk memberi instruksi yang jelas kepada mesin. Contoh soalnya itu
Seorang siswa ingin membuat langkah-langkah untuk menentukan apakah sebuah bilangan adalah ganjil atau genap. Algoritma yang benar adalah jawaban yang paling tepat itu jawaban yang A, yaitu bagi bilangan dengan 2, jika sisanya 0 maka genap, jika tidak maka ganjil. Kenapa? Karena algoritma itu menuntut eh, hal-hal yang langkah-langkahnya tuh logis, sederhana, dan bisa dijalankan oleh komputer. Sedangkan kunci jawaban yang lain itu tuh terlalu rumit, terlalu kompleks, dan terlalu panjang kalau dimasukkan ke algoritma komputer. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengenalan pola, yaitu proses mengenali kesamaan, perbedaan, atau pola dari masalah yang berbeda untuk memudahkan penyelesaian. Contohnya yaitu ada deret angka 2, 4, 6, dan 8 yang memiliki pola tambah 2 setiap langkahnya. Dan dalam komputer, pengenalan pola itu digunakan untuk pengenalan wajah, prediksi cuaca, atau filtering data. Nah, terus untuk contoh soal itu, seorang guru meminta siswanya mencari aturan dari deret berikut, yaitu 3, 6, 12, 24, dan 48. Nah, langkah berpikir komputasional yang digunakan siswa untuk menemukan keteraturan angka di atas adalah yaitu B, pengenalan pola. Kenapa alasannya itu? Karena siswa itu menganalisis deret angka dan mengenali polanya, yaitu dikalikan 2 setiap uh, setiap kali angka itu bertambah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.